Berkatilah umat-Mu pada hari ini ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Dan jangan remah-remah saja berikan kepada kami roti. Roti sorgawi firman Allah yang akan memberi makan jiwa kami, roh kami. Dan bahkan membuat tubuh kami menjadi bait suci yang berharga masuk rencana Allah. Hamba berkati di dalam nama Yesus setiap umat-Mu di rumah-rumah. Dimanapun mereka berada, Tuhan jumpai mereka di sana. Tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Sampaikan sabda-Mu Yesus Kristus. Kami mau mendengar, termasuk hamba yang menyampaikan. Hamba-Mu juga mau mendengar di dalam hati apa yang hendak Kau katakan. Sembunyikan kami semua di balik salib Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua yang mendengarkan. Saya beriman, percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada pada hari ini. Dan selamat beribadah bersama dengan Roh Kudus. Saya ingin sekali membawa sebuah pesan Tuhan tentang kehidupan doa. Karena hari-hari ini banyak orang percaya doa itu tidak berkuasa. Sehingga mereka panik sendiri. Justru ketika kita mengalami sebuah musibah atau tantangan dalam kehidupan kita, harusnya kita semakin mempraktekkan iman itu. Bukankah iman itu nggak melihat? Justru ketika kita belum melihat, kita harus beriman. Justru ketika kita itu diuji, iman itu harus bersinar terang. Praktekkan imanmu, exercise faith. Dalam segala perkara, segala keadaan, pakailah perisai iman. Pakailah pedang roh yang adalah firman. Justru jangan berubah setia kepada Tuhan. Ini waktunya iman kita diuji oleh dunia. Dan kita keluar sebagai lebih dari pemenang. Ini waktunya iman kita terbukti murni pada Tuhan Yesus. Let's believe every word that Jesus speaks in our lives. Mari kita percaya dan yakin sepenuh hati setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 7 ayat 7. Mari kita buka bersama-sama hal pengabulan doa. Jadi kalau kita mau membangun kehidupan doa kita secara pribadi, individu maupun perkeluarga. Dan di dalam gereja juga sama. Matius 7 ayat 7 tidak boleh kita lupa. Gampang kan? Matius 7:7. Hal pengabulan doa, ini ayat yang sangat terkenal. Jadi kehidupan doa tidak bisa tanpanya. Tanpa ayat ini. Matius 7 ayat 7 bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7 adalah ayat untuk membangun mezbah doa kita. Tapi apakah kita mengerti kedalaman daripada ayat ini? Ternyata di dalamnya ada bilik-bilik, ada dimensi-dimensi. Doa itu tidak segampang, Tuhan aku minta. Ada satu pergelutan dengan Tuhan. Seperti Yakub ketika bergelut dengan Allah. Ada sebuah pergumulan, bukan dengan masalah. Kalau bergumul dengan masalah itu biasa, tapi bergumul dalam doa itulah yang memecahkan masalah. Apakah kita memahami kedalaman daripada ayat-ayat ini? Karena itu saya nggak mau kita hanya fokus ke ayat 7. Ayat 8 sampai ayat 11 menjelaskan. Ayat 7 itu kita jadi mengerti kedalamannya. Saya baca sekali lagi ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kembali ke ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini di ayat ini sendiri ada 3 the acts of praying. Ada 3 tindakan berdoa yang terdiri dari mintalah, carilah, ketoklah. Ini pun 3 ini kelihatannya mirip kalau kita baca
sekilas saja rasanya tidak ada pendalaman. Tapi mintalah dan carilah itu dua hal yang berbeda loh. Minta itu tinggal minta, "Hei, boleh aku minta permenmu?" Cari itu perlu shopping. Kita perlu pergi ke toko swalayan, kita cari permen yang dimaksudkan. Simple kan? Perbedaannya itu ada. Kalau ketoklah, itu berarti stoknya habis di swalayan. Kita harus sengaja mengetok pintu orang. "Kamu masih punya tisu enggak? Punya disinfektan?" Jadi ada perbuatan yang lebih nekat, lebih nggak tahu malu di situ. The 3 acts of praying ini ketiga-tiganya termasuk di dalam doa. Ketika kita meminta doa di dalam level yang paling gampang. Just ask, minta saja. Ya. Tapi ketika orang mencari, dia juga berdoa, Tuhan, semoga aku dapat di toko swalayan, whatever it is, apapun itu yang kita butuhkan. Saya kasih contoh shopping tadi. Sambil kita berdoa, apalagi kalau barang yang kita cari itu kebutuhan, susu buat bayi contohnya. Ya kan? Bahan-bahan pokok makanan. Kita sambil berdoa sembayang nih, waktu kita ke toko yang tertentu, kepada satu swalayan yang kita tuju, kita hatinya berseru, "Tuhan, semoga ketemu." Jadi ada sebuah usaha, namun tetap berdoa di dalam hatinya. Kalau mengetok tadi udah lebih dari itu. Karena itu saya coba bandingkan begini aja. Kalau meminta itu kita akan menerima dengan cuma-cuma. Kita minta sesuatu yang cuma-cuma maksudnya. Minta itu cuma-cuma. Mencari itu bayar harga. Mengetok itu berdarah-darah. Tapi ketiga-tiganya tetap membutuhkan iman doa. Waktu kita ketok pintu orang, tok, 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 tok. Aduh Tuhan, semoga dia buka. Tok, 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 tok. Semoga dia dengar seperti seorang pria yang mau diputus cinta. Pagi-pagi buta, biasanya dia siang tidurnya, sampai siang tidurnya. Tapi hari itu karena dia broken heart, dia kejar, "Jangan putus aku." Dia ketok pintu, "Kekasihku, sayangku, jangan putus aku." Dia tunggu di depan pintu sambil berdoa kepada Tuhan, semoga aku tidak dia lupakan. Semoga dia dengar, semoga dia berubah pikiran, semoga dia terima teleponku atau langsung datang ke depan pintu, semoga dia bukakan pintu lalu kita berbaikan seperti dulu. Ada sebuah seruan yang berdarah-darah dalam hati anak muda itu. I pray God that she will be able to forgive me, supaya dia bisa mengampuni kesalahan saya. Semuanya ini tetap di dalam rangkuman doa. Yang satu cuma-cuma, level 2 mulai bayar harga, ada upaya, ada usaha. Level 3, terjadi perjuangan yang luar biasa. Tetap berdoa, tapi berjuang juga. Dan perjuangan itu seolah-olah berdarah-darah. Orang yang meminta pasti lanjut mencari. Orang yang berdoa tidak akan tinggal diam. Orang yang praktekkan imannya akan berakhir pada tindakan. Gak ada orang yang beriman lalu gak berbuat sesuatu, karena iman tanpa berbuat apa-apa, iman itu mati adanya. Orang yang meminta pasti berani mencari. Orang yang berani mencari, apalagi kalau penasaran dan putus asa, berani mengetok pintu rumah. Apalagi untuk kebutuhan bayinya. Apalagi antara hidup dan mati. Iya kan? Coba kalau kita di luar dikejar-kejar. Lalu ada dalam bahaya. Seorang ibu gendong anaknya, masa dia gak akan ketok pintu tetangga? Dan berkata, "Izinkan aku masuk supaya aku berlindung di sana." Bapak ibu saudara, doa itu pada intinya jangan menyerah. Kalau kita berani minta, berani all the way sama Tuhan. Jangan hanya di langkah pertama lalu kecewa. Banyak orang itu gugur. Gugur sebelum dia menerima. Karena dia gak tahan. Karena dia cepat sekali melemparkan handuk putih dan berkata, "I give up." Sudah cukup sampai di sini. Banyak orang itu urat doanya tidak terlalu panjang. Banyak orang itu stamina doanya gak ada. If you dare to pray, then you dare go all the way.
Kalau kita berani berdoa, berani sampai akhirnya tetap percaya. Kalau enggak gitu jangan berdoa pada mulanya. Itu dia. The 3 acts of praying, ada 3 tindakan untuk berdoa di sisi kita. Meminta, mencari, dan juga mengetuk. Tapi ada 3 acts of answering prayer on God's side. Di sisi Allah ada 3 tindakan atau cara menjawab doa kita. Yang terdiri dari, kita lihat ayat 8, karena setiap orang yang meminta, garis bawah ini, menerima. Katakan menerima. Dan setiap orang yang mencari, garis bawah ini, mendapat. Katakan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Coba katakan, baginya pintu dibukakan. Ya. The 3 acts of answering prayer, how God answers our prayers. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita, ada variatif caranya. 3 variasi ini terdiri dari, adalah sebagai berikut. Kita akan menerima, kita mendapat, dan baginya pintu dibukakan. Kata menerima di sini dalam bahasa Inggrisnya receive. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan bisa menjawab doa kita dengan memberikan kepada kita sesuatu yang kita belum punya. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Doa bisa segampang itu loh dikabulkan. If you ask, whoever ask shall receive. Siapa yang minta, menerima. Kadang-kadang kita pikir hidup itu lebih susah daripada kenyataan. Manusia itu suka membesar-besarkan, apalagi itu kalau problema adalah masalah pribadinya. Kita tuh selalu merasa, udahlah aku orang yang paling malang. Aku orang yang paling menderita. Malu sama Ayub. Kita adalah orang yang paling ditolak. Gak ada orang yang mengerti perasaan saya. Semua orang menentang saya. Semua orang melawan aku. Manusia itu paling mahir yang begitu. Kenapa? Karena daging kita sudah jatuh. Jadi dikit disentil aja tentang diri kita sendiri. Kita sudah menjadi-jadi. Karena memang manusia itu pecinta dirinya. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat hidup kita lebih susah loh. Hidup tuh susah enggak? Musa sudah mengatakan kok kalau kita bisa hidup 7-80 itu pun penderitaan dekorasinya. Hidup di dunia ini Yesus berkata akan banyak pencobaan tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tapi yang membuat hidup kita lebih susah adalah diri kita. Karena kita salah meresponi alias terlalu reaksi. Ketika kita reaktif, bukan responsif to God, tapi reaktif to the circumstances atau keadaan, apalagi to our own feelings pada perasaan sendiri. Kita membuat kehidupan dan kita semakin susah, semakin rumit, dan problema kita semakin besar. Ya, karena kita membuat komplikasi sendiri di dalam hati. Padahal sebenarnya loh ya, ada beberapa hal dalam hidup ini, jalan keluarnya cukup minta sama Tuhan. Enggak segala sesuatu segampang itu saya ngerti. Ada sebagian kategori di dalam kehidupan kita itu selesai hanya dengan meminta kepada Bapa. Itu aja. Saya kasih contoh. Saya pernah lihat film, saya lupa apa, itu semua anak-anak muda mencoba untuk memanjat suatu pagar gimana. Wah, mereka mencoba memanjat pagar lalu tiba-tiba mereka sudah berdarah-darah istilahnya, aduh sudah terluka panjat pagar, tiba-tiba temannya yang satunya yang tadi sudah masuk dulu, ya, masuk ke dalam dan berkata, loh kok kamu sudah di dalam, kapan kamu memanjatnya? Aku buka pintu. Kadang-kadang kita susah sekali, aduh kita mau buka pintunya, nggak bisa pakai kunci ini salah, pakai kunci ini salah, ternyata nggak dikunci. Kita cuma putar saja gagang pintunya, lalu terbuka sendiri. You know, this is what God is trying to say to us. Ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Beberapa komplikasi kehidupanmu, Anda membuatnya sendiri. If you just humbly ask God, ternyata pintunya tidak terkunci. Sebab barang siapa meminta, menerima. Segampang itu. Setir mobil kemana-mana gak ketemu. Mungkin di sebelah sana ada orang lokal, orang di daerah sana, daerah situ. Memang dia sudah dari kecil lahir di sana.
Kita tinggal turun dari mobil, permisi ya Pak, numpang tanya. Mungkin GPS kita sendiri juga bingung karena itu pintu-pintunya, karena gang-gang situ mungkin ada daerah-daerah yang diblok oleh warga, tidak bisa masuk ke sana. Ya kan? Yang tidak tertangkap oleh satelit Palapa. Kita tinggal tanya pada bapak di pinggir jalan dengan sopan santun. Permisi Pak, numpang tanya, saya cari rumah ini di mana? Oh, itu cuman ke kanan, kiri. Kalau orang Jawa Tengah berkata Bang Jo, ya, traffic light atau lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau. Dan lalu bablas ke sana, lanjutkan, lalu ke kanan, Anda sudah sampai. Ternyata benar. Sesimpel meminta. Kita kadang-kadang mikir, pasti nggak dikasih. Rasanya susah lah orang ini, orang terkenal pelit sekali. Kita buka mulut, langsung diberi. Kok bisa ya? Makanya itu Yesus berkata, do not worry, just ask. Minta saja. Barang siapa mencari, meminta. Cara Tuhan menjawab doa yang pertama adalah dengan memberikan kepada kita apa yang belum kita punya. Waktu kita meminta. Simple. Inilah bentuk jawaban doa dalam kehidupan kita. Kita menerima sesuatu yang kita belum memiliki, semata-mata Bapa memberikan cuma-cuma kepada kita ketika kita meminta. Itu artinya receive. Yang kedua, setiap orang yang mencari mendapat. Mendapat di sini dalam bahasa Inggrisnya find. Whoever seeks will find. Kata find, mendapat ini adalah menerima sesuatu yang selama ini ada di sekeliling kita namun terabaikan. Kalau kita menerima sesuatu, receive itu tadi mendapatkan apa yang belum kita punya. Kalau kata mendapat di sini, waktu kita mencari, itu artinya kita menemukan apa yang selama ini sudah ada, namun terabaikan. Waktu kita berdoa, sometimes we receive. There are other times we find. We don't receive, we find. We found it, lost and found, hilang dan ditemukan. Ada kalanya kita berdoa tidak menerima dari Bapa. Tapi kita menemukan, kok gak pernah terbayangkan ya, ternyata orang itu adalah jodohku. Dari dulu adalah teman sekolahku. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan bukakan wawasan, Tuhan gak memberi kita jodoh, ternyata jodoh sudah ada di sebelah kanan. Saya kasih contoh aja ilustrasi. Doa bisa membuat kita menemukan. We could find what we've been looking for. Kita bisa menemukan apa yang selama ini kita cari. Kita berdoa minta staf yang handal, orang yang sangat-sangat pintar. Tidak ketemu. Yesus berdoa semalam-malaman menemukan nelayan. Tidak berpendidikan. Tapi mereka lah bapak-bapak gereja yang paling tangguh. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas dan sebagainya. You find. Murid-murid Yesus tidak jatuh dari langit, Bapak berikan nih. Puk, jatuh ke bumi. Yesus melihat sekelilingnya di Galilea. Dan dia menemukan potensi mereka. Makanya Yesus berdoa semalam-malaman sebelum memilih rasul-rasulnya. Bukan supaya Bapa berikan. Karena kasus ini bukanlah by receiving, but by finding. Bukan dengan menerima, serah terima, tetapi menemukan di antara yang sudah ada, yang selama ini kita abaikan. Mungkin selama ini kita pikirannya terlalu banyak pada keinginan. Tapi sekarang kita bisa melihat perkara sederhana itu sudah Tuhan sediakan sebagai kebutuhan kita yang tersedia di depan mata. Waktu hidup menjadi sederhana, kita bisa appreciate dan menghargai every little things as blessings. Setiap hal-hal sederhana kecil menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, doa itu membantu kita untuk ketemu. Yes. Whoever seeks, siapa yang mencari, mendapat, shall find. Jadi jangan pernah berkata, aku sudah berdoa 10 tahun, gak pernah Tuhan beri. Siapa bilang Tuhan harus selalu memberikan, siapa bilang Anda harus selalu menerima.
Kadang-kadang Tuhan tidak berikan. Makanya Yesus tanyakan sama murid-muridnya, di sini ada nggak yang bawa makanan siang? Lalu datanglah satu anak kecil membawa lunchbox-nya, 5 roti, 2 ikan. That day Jesus found the boy and multiplied his lunch. Hari itu Yesus menemukan anak kecil itu dan memultiplikasikan 5 roti 2 ikan atau makanan siang si bocah. I want to see Jesus face to face.